Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jamaah saudara Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita bisa memenuhi panggilannya untuk menunaikan sholat Jumat di siang hari di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarganya, sanak saudara, serta sahabatnya, dan semoga segala kebaikannya dapat melimpah pada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar yang mulia ini, khotib mengajak diri khotib sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat siang hari ini untuk terus beristiqomah dalam menjalankan ibadah, meningkatkan keimanan serta ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjauhi semua larangan-larangannya. Sebab tidak ada bekal yang paling baik untuk kita bawa menuju akhirat selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kita umat Islam baru saja menyelesaikan satu tugas yang berat, namun sekaligus menjadi momentum yang sangat mulia, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dikatakan berat karena sejatinya ibadah puasa Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan sarana pembersihan jiwa kita sebagai manusia, merupakan madrasah bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus menjadi momentum mulia bagi kita. Jika puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita niscaya juga akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahu Muslim. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap dengan amalan baik yang telah dilakukan, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyaallah muslimin rahimahumullah, hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa dosa yang diampuni adalah dosa yang kita lakukan yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dosa terhadap sesama manusia? Tentu untuk membersihkannya kita harus memohon maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti, kita fitnah, atau kita pernah zalim. Oleh karena itu, beberapa hari setelah Idul Fitri, kita bangsa Indonesia khususnya setiap tahunnya selalu mengadakan acara yang kita kenal dengan halal bihalal. Istilah halal bihalal ini merupakan salah satu dari istilah keagamaan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kata halal biasanya dihadapkan dengan kata haram. Haram adalah sesuatu yang terlarang dan pelanggarannya akibat dosa dan mengundang siksa. Sementara halal adalah sesuatu yang diperbolehkan serta tidak mengundang dosa. Dengan demikian, halal bihalal adalah menjadikan sikap kita terhadap yang lain yang tadinya haram akibat dosa menjadi halal dengan cara memohon maaf kepadanya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Halal bihalal seringkali kita lakukan selain sebagai wahana atau media memohon maaf, juga merupakan manifestasi dari silaturahim yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Hajar juga menjelaskan secara khusus bahwa silaturahim berarti menyambung tali persaudaraan dengan keluarga, kerabat dan asal keturunan, baik yang berhak mewarisi maupun tidak. Allah SWT menjadikan silaturahmi sebagai salah satu sarana untuk terbukanya pintu rezeki dan tambah panjang usia seseorang. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahminya. Masyaallah muslimin wa rahimakumullah, hadis tersebut bila kita cermati dengan seksama sangat logis, karena pada dasarnya orang yang selalu bersilaturahmi tentu akan memiliki banyak teman dan relasi. Sedangkan relasi merupakan salah satu faktor yang akan menunjang keberhasilan dan mensukseskan seseorang dalam berusaha atau berbisnis. Selain itu, dengan banyak teman akan memperbanyak saudara, yang berarti pula telah bersaudara telah berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal ini telah ia melaksanakan sesuatu perintahnya yang menghubungkan silaturahmi. Bagi mereka yang bertakwa, Allah SWT memberikan rezeki dan jalan keluar dari semua urusannya, di mana Allah berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang diberikan Allah SWT ini tidak banyak menurut pandangan manusia, tetapi bukan berarti rezeki yang diberikan Allah kepada kita hanya sedikit jumlahnya. Terkadang justru kita manusia yang tidak mampu menarikkan rezeki yang datang kepada Allah SWT sehingga selalu merasa kurang. Begitu pula pernyataan bagi mereka yang suka silaturahmi akan dipanjangkan umurnya adalah sangat logis, meskipun memerlukan pemahaman dan persepsi yang berbeda. Memang benar bahwa manusia itu sudah dibatasi dan tidak ada seorang pun yang mampu mengubah kehendak Allah SWT. Hal tersebut jelas dinyatakan dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 11. Wala yu'akhirullahu nafsun illa bi'ar ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan sekali-sekali Allah sekali tidak akan menanggungkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Akan tetapi banyak silaturahmi, dengan banyak silaturahmi ia akan banyak berbuat kebaikan dengan sesama manusia, dan itu pula akan semakin banyak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Selain manfaat di atas, masih banyak manfaat lain yang dikatakan oleh Rasulullah SAW menekankan silaturahmi dinyatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh dari Abu Sufyan ketika ditanya oleh Raja Heraklius, apakah yang diperintahkan oleh Nabi itu? Abu Sufyan menjawab, menyuruh kami menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, menyuruh anak kita sholat, berkata jujur, sopan dan menghubungi kaum kerabat. Hadirin jemaah Jumat Allah, pada akhirnya semoga dengan sedikit ulasan sedikit tentang hikmah halal bihalal yang merupakan salah satu pengejawantahan dari konsep silaturahmi dapat memberikan kesejukan bagi hati kita. Semoga kita dapat mempertahankan kondisi kita yang fikri dan memohon agar Ilahi untuk senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya serta mencurahkan rezekinya pada kita semua berupa bersatunya hati-hati kita dalam meretas persaudaraan yang telah lama kita idam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lillah wa qadariya wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayatin min dzikri wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi an'amana bi ni'mati iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ja'ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haq al-qudus as-salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibis syafa'ati wa al-ikram. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Allah, mari kita jadikan Idul Fitri dan bulan Syawal ini sebagai momen untuk kembali fitrah, meningkatkan takwa dan memperkuat persaudaraan. Sebagai bagian dari
Maka dalam Islam, takwa yang sejati juga diwujudkan dalam kebermanfaatan bagi umat. Jangan sampai ilmu yang kita miliki justru menjauhkan kita dari nilai-nilai kebenaran. Sebaiknya ilmu harus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat bagi sesama. Mari kita